tafsiran patristik ya, atau para bapak gereja itu punya satu ciri khas ya. Apa? Pendekatannya pendekatannya selalu typological atau allegorical ya. Artinya apa yang mereka cari bukan tekstual meaningnya ya kan, tapi apa second layernya, bahkan layer ketiga dan keempat ya. Nah, first layer itu, layer pertama itu apa? Layer pertama yang mereka cari itu apa? Layer pertama yang mereka cari itu apa? Tentu mereka memahami konteksnya dan teksnya ya, teks and historical. Misalnya kalau kitab Yehezkiel, ya tentu itu kitab yang ditulis untuk nubuat tentang Kristus. Ya, nah itu yang sudah ada di paradigma mereka. Jadi kalau mereka baca kitab nabi-nabi, itu nubuat-nubuat tentang bangsa Israel yang akan menurunkan seorang raja bernama Kristus. Nubuatnya tentang Kristus. Oke? Tapi itu baru first layer. Second layernya adalah mereka mencari lebih detail lagi. Kalau itu tentang Kristus, apanya ini? Keselamatannya, penyalipannya kah, kebangkitannya, ya, karya apa ini tentang gerejanya, atau apa? Oke? Ya. Nah, itu second layernya. Nah, itu yang disebut dengan jadi mereka selalu punya vision atau teoria melihat itu adalah tentang Kristus. Ya. Coba kalian buka Yohanes 5 ayat 39. Ya. Baca satu orang Yohanes 5 ayat 39. Iya. Oke. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Tentu kitab-kitab suci ini maksudnya PL ya kan? Kitab-kitab Musa, kitab-kitab para nabi gitu. Sebab kamu menyangka bahwa di dalamnya kamu temukan hidup yang kekal. Oke. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Ya. Kristus sendiri ngomong kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang dia. Nah, sehingga tafsiran kita atau tafsiran dari para fathers itu ya selalu pusatnya itu nanti kepada aku. Aku itu Kristusnya. Yohanes 5 ayat 39 itu. Ya. Waktu Yesus ngomong seperti ini kan belum ada kitab perjanjian baru, belum ada Injil Yohanes ya kan, belum ada surat-surat Paulus, belum ada Injil Lukas, Matius, Markus begitu. Yang ada waktu itu ya masih kitab-kitab bangsa Yahudi, bangsa Ibrani itu, perjanjian lama. Ya. Nah, baru nanti para rasul itu menulis, ya, para murid-murid Yesus itu menulis. Nah, Yesus sendiri nggak pernah menulis gitu. Ya.
murid-muridnya yang menulis. Nah, menulisnya apa? Menulisnya berdasarkan apa yang mereka pahami tentang kitab-kitab itu dan ajaran-ajaran yang mereka dengar dari Kristus. Hingga Perjanjian Baru ini atau kitab-kitab di dalam PP ini menerangkan ya lebih rinci lagi tentang Kristus itu, ya tentang Perjanjian Lama. Nah, sehingga Perjanjian Lama di sini, kitab-kitab suci ini ya tidak semua bercerita tentang aku, memberi kesaksian tentang Kristus itu. Oke? Nah, itulah yang dimaksud dengan kenapa kok kita baca tafsiran-tafsiran itu, misalnya kita baca PL, baca PP, itu misalnya Perjanjian Lama, ya. Nah, itu pusatnya kepada Kristus, ada Christ Center-nya. Oke. Ya, karena Yesus sendiri ngomong kitab-kitab suci itu menceritakan atau memberi kesaksian tentang aku. Ya. Nah, that's typological-nya, allegorical-nya. That's the second layer-nya. Layer yang keduanya. Nah, tapi layer yang ketiga itu apa? Etiknya, ya kan? Atau psychic-nya, the virtue-nya. Gitu. Ya. Karena Kristus juga setelah kamu membaca kitab suci itu dan menemukan aku itu kan second layer-nya, ya kan? Second layer-nya. First layer, kamu tahu nih kitab apa, ditulis kapan, konteksnya apa, ya teksnya bagaimana. Oke, kalau itu nabi-nabi berarti ya perpusatnya nanti membuat tentang Mesias, tentang Yesus gitu, ya kan? Nah, kalau itu kitab sejarah menceritakan tentang nenek moyangnya Yesus kayak gimana dan sebagainya, ya. Selalu kaitkannya itu dengan Kristus itu. That's the first layer. Second layer-nya ya Kristus sendiri itu. Misalnya kita baca kemarin Kidung Agung, ya. Dikatakan di situ dia disebut sebagai mempelai laki-laki, ya kan, oleh Kidung Agung. Nah, kita adalah mempelai perempuannya, ya. Nah, di situ disebutkan tentang buah dada, tentang susu dan sebagainya. Nah, itu ada hubungannya dengan Kristus. That's the second layer, ya, bahwa Kristus sebagai mempelai laki-laki memberikan cintanya, ya kan, kepada pasangannya, yaitu gereja misalnya gitu. Yeah. That's the second layer. Nah, the third layer, lapisan yang ketiga, kalau kamu baca misalnya dari Church Fathers itu kayak John Chrysostom, ya, itu mereka baca sampai the third layer, yaitu the etiknya, virtue-nya. Karena Kristus mau kita juga coba kita baca ya, Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 di situ dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalam. Iya, karena kita ini buatan Allah. Ya, the first layer. Perjanjian Lama ini. Kita cerita tentang penciptaan. Manusia itu diciptakan seperti apa? Oh, menurut gambar dan rupa Allah. Bahasa kitab Kejadian itu. Ya kan? Kayak gimana dicipta menurut gambar dan rupa Allah itu? Buatan Allah ini. Oh, ternyata kita baca second layer-nya. Oh, ternyata kita dicipta di dalam Kristus Yesus. Ketemu nih Kristusnya. Jadi, paham nggak? Ya kan? The second layer. Jadi kita ini buatan Allah, maksudnya diciptakan Allah. Dikatakan dibuat, bukan hanya kayak burung
Allah bilang sama burung, ngomong burung langsung burung jadi. Itu very simple ya. Tapi di sini dikatakan kita poiema, ya dibuat gitu. Ya, berarti kayak ada kayak kesan Allah itu bukan kesan lah ya, kayak Allah itu memang bertindak ya secara hati-hati, secara teliti. Dia ambil tanah terus dia bentuk tanah itu sesuai gambarnya gitu ya kan. Nah, terus dia hembuskan nafasnya itu dibuat. That's the first layer. Ini kisah perjanjian lama ini. Ya. Nah, terus Paulus ngomong lagi diciptakan dalam Kristus Yesus. The second layer. Oh, ternyata gambar dan rupa Allah itu sesuai dengan gambar Kristus. Dan gambar itu jadi manusia. Berinkarnasi. Yang diberi nama siapa? Yesus. That's the second layer. Jadi kita baca kitab suci, akhirnya ketemu nih tentang Yesus ini. Kita dicipta menurut Yesus, dicipta dalam Yesus. Oke? Makin jelas ya kan? Makin jelas kan? Makin jelas gitu, second layernya. Nah, lalu dikatakan di situ apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, coba kamu lihat di sini. Kita buka ya. Jadi sekalian kalian belajar first layernya ya. Efesus 2:10. Nah, lihat aja bahasa Yunaninya itu. Autogar esmen poema. Ya. Karena kita ini adalah buatannya, his workmanship. Poema itu berarti karyanya, buatannya gitu ya. Baru Kristenten and Kristo di sini diciptakan di dalam Kristus Yesus, dalam Kristus Yesus. Epi for, ya kan? Ergois agatois, untuk pekerjaan baik. Ya. Ergois itu jamak ya, untuk pekerjaan baik. Hois pori apa nih? Proestoi masen hoteos, yang dipersiapkan Allah sebelumnya gitu ya. Hoteos hina en autois peripate somen. Oke, supaya kita peripate somen ini supaya kita bisa berjalan ya, atau supaya kita bisa hidup di dalam pekerjaan baik itu. Nah, itu teksnya ya. Nah, kamu lihat di sini. Setelah kita dibuat oleh Allah, ternyata dicipta dalam Kristus Yesus, baru lapisan ketiganya adalah apa? Do good work, melakukan pekerjaan baik. Nah, you see that? Kamu lihat lapisan ketiga itu adalah selalu ada moral message-nya, ya, pesan moralnya, begitu. Ya. Nah, misalnya kalau kalian homili atau khotbah, harus sampai ke third layer, apa pekerjaan baiknya, apa pesan moralnya. Nah, tentu di sini pesan moralnya kalian bisa ini ya, ini belum share screen, sorry ya. Pesan moralnya adalah kalian bisa misalnya bisa pakai ya, soalnya good works itu kan kompleks juga ya, kompleks juga. Jadi misalnya kita diajarin bayar ya ini ya. Misalnya kita diajarin untuk berbuat kasih, ya kan, pekerjaan baik. Katakanlah kita diajarin untuk misalnya bersedekah. Dicipta oleh Allah karena kita diberi kelas kasihan, terus kita lihat
Yesus juga berbelas kasihan, dia misalnya menolong orang yang sakit, ya kan? Dia membantu orang yang sakit, dia juga mengajarin kita untuk berdoa dan bersedekah. Lalu pekerjaan baik apa yang kita mesti kerjakan? Ya tentu itu yang dikerjakan oleh Kristus kan. Apa yang dikerjakan oleh Kristus, kita juga kerjakan. That's the good work. Ya, misalnya bersedekah atau kita diajari untuk berbelas kasih. Itu pekerjaan baik. Cuma bagaimana? Nah, misalnya kalau kalian lihat dong, misalnya di sini ya, bersedekah. Nah, kaitkan misalnya dengan masalah sedekah itu misalnya spiritual manner, masalah hal spiritual. Sedekah ini sebetulnya untuk apa sih secara spiritual? Ya, melatih sosial, melatih tidak egois, ya. Nah, secara spiritual ini apa? Kita kamu lihat ya. Secara lebih luas lagi, misalnya secara etika, ya, atau apa nih, atau apa nih, apa ini, misalnya dari sisi ekonomi, kalau orang yang bersedekah, ya, ekonominya sehat gak, gitu, manajemen keuangannya jadi bagus gak, karena dia bisa mengatur untuk dirinya, untuk hal-hal lain. Nah, ini kan banyak hal bidang-bidang kehidupan yang kalian bisa sentuh. That's the third layer. Ini, ya kan? Oke, apa maksud saya? Nah, jadi waktu kalian khotbah, ya, misalnya good works yang kita mau kerjakan kan tadi, simpelnya belajar bersedekah. Tapi kan nggak cuma perintah aja, ya, nggak cuma perintah aja, tapi melakukan. Oke, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan. Di situ dikatakan apa bahasa Yunaninya? Melakukan itu apa? Hah? Melakukan itu ergois, ya kan? Agatois. Oke? Ada ergonya, ada pekerjaannya yang dikerjakan. Nah, bagaimana pekerjaannya ini? Misalnya satu topik ini, poin 1 tentang bersedekah. How? Nah, kamu menarik, kamu bisa belajar. Ya. Nah, itu artinya kalau kamu ngomong di depan, orang tuh bisa nebak, bisa tahu. Ini anak persiapannya gimana, baca bukunya gimana. Ya. Nggak cuma ngomong itu aja gitu. Ya kalau dia cuma awam gitu ya, yang ngomongnya tentang kesaksian dirinya itu lagi, ya ke depan dia khotbah dengan kesaksian ya itu lagi, ya berarti dia ya itu wajar, dia nggak pernah belajar duduk di bangku kuliah gitu. Oke, ya dia cuma hanya mereka yang dia tahu, pengalaman dia tulis. Tapi kalian kan jangan seperti itu. Kalian kan di sini para sekolah, para belajar ya, harus kaitkan, ya, gitu. Oke, that's the third layer. Kalau misalnya kamu baca Chrysostom dan sebagainya, dia selalu kaitkan dengan masalah apa? Pastoral dia, ya. Nah, misalnya masalah pastoral, gitu. Oke, gimana bersedekah di dalam konteks pastoral? Pastoral teologinya itu dilihat tentang ini apa? Tentang misalnya filsafat, ya. Coba cek kaitannya sedekah itu dengan hubungannya itu dengan misalnya dengan kalau misalnya ini belajar filsafat Stoa ya. Nah, Stoa itu selalu mengajarkan misalnya Seneca di sini. Nah, boleh kutip Seneca. Seneca di sini saya ngajarin apa? Kebahagiaan itu jika kamu punya pengetahuan, ya kan? Itu yang pertama. Kamu harus punya pengetahuan.
Yang kedua, kebahagiaan itu adalah ketika kamu bisa mempraktikkan apa yang kamu tahu. Karena kamu tahu tentang sedekah, ya udah kamu praktikkan gitu. That's the happiness. Nah, misalnya kalau ambil dari Seneca, ya. Nah, dia ngomong apa? Misalnya soal memberi, giving. Cek, ya kan? Cek aja di Google, baca aja di ensiklopedi, di mana gitu. Oke? Nah, itu the third layer. Jadi kalian bagi ya. Jadi the first layer itu jangan cuma infoin ya Markus seorang begini gitu ya. Oke lah, itu garis besar Injilnya seperti ini boleh informasi gitu ya. Tapi lebih lagi kamu lihat apa historical dan juga apa teksnya gitu ya, teksnya perlu dikasih tahu ya. Misalnya kalau udah pakai bahasa Indonesia, terjemahan Indonesia ya that's okay gitu ya. Cuma kalau ada yang menarik di situ, detail kamu kasih tahu, nanti bisa gabungin nanti pas jelasin di sini. Oke, nanti first layer kalian tahu ya. Second layer lapisan kedua apa? Nah ini kan selalu apa? Di sini presenternya, ya kan? Nah di sini presenter, eklesialnya gitu. Itu di sini, ya. Jadi selalu mengajak orang untuk ini. Kamu baca firman, dengan firman itu adalah kamu selalu related, ketemu dengan Yesusnya. Kamu berjumpa dengan Yesusnya. Oke? Nah, setelah berjumpa dengan Yesus atau kamu diciptakan dalam Yesus itu, yang ketiga apa? Melakukan pekerjaan baik. Ini. Nah, kamu jangan cuma bilang, ayo mari kita bersedekah, misalnya gitu. Ini kamu pikir lagi di dalam, how? Ya kan? Bagaimana? Atau mengapa? Atau apa ini sasarannya? Ya, pertanyaan-pertanyaan itulah how, why, ya, who, when, dan sebagainya. Ini pertanyaan. Nah, kamu kaitkan dengan apa yang kamu pelajari di sini, gitu. Ya, jadi kalau misalnya kamu suka belajar hal-hal yang spiritual, ya, misalnya kayak filokalia, kaitkan. Ya, misalnya kemarin siapa yang khotbah itu Hizkia tentang apa? Orang sakit kusta, ya kan? Benar ya? Sakit. Nah, terus perlu disembuhkan. Nah, terus carilah, misalnya di sini carilah dokter kalau sakit. Oke. Nah, misalnya orang-orang yang sakit kan mengalami apa namanya? Ada mengalami depresi lah, stres lah. Kamu ambil aja kepahitan, kemarahan dan sebagainya. Itu kan macam-macam. Kamu bisa lihat, misalnya satu, ya, mental illness. Kamu bisa lihat secara mana orang yang mental illness, oh iya, dia bisa datang mencari pertolongan apa yang kita mesti berikan pertama kepada orang-orang seperti itu, ya kan? Nah, misalnya sekarang nih banyak sekali pengangguran tamat S1, tapi antri pekerjaannya aja tuh, kalau kamu lihat tuh kemarin tuh di mana tuh, daerah Ciputat atau di mana, di Jakarta tuh ya, Tangerang apa? Nah, antri di sini sampai desa itu loh. Mana ya? Panjang sekali. Ya, untuk ngantri surat amanan gitu. Ngantri aja udah males gitu. Baru mau kasih surat lamaran kerja. Jadi, nah, gimana orang-orang yang mengalami sakit, ya, depresi, sekarang nggak ada pekerjaan. Nah, ya kan kita disuruh untuk melawan pekerjaan baik nih. Kita menolong.